Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, selamat pagi para pendengar setia. Kembali lagi bersama saya dengan Dwi. Dan saya Alma. Hari ini kita kembali hadir dalam Hot Podcast Asik. Ngobrol aktif. PNS Produktif. Dalam podcast kali ini kita akan membahas tema yang sangat penting. Kenapa penting? Karena bela negara bukan hanya tugas militer, tapi juga menjadi tanggung jawab kita semua sebagai warga negara. Iya, betul sekali Mbak Alma. Dan untuk membahas topik ini, kita sudah kedatangan narasumber spesial nih Mbak Alma, yaitu Ketua RW 05 Kelurahan Joyogren, Bapak Fahrobi atau yang biasa disapa Pak Robi. Selamat datang Pak Robi. Selamat datang Bapak. Halo, selamat pagi. Ya, oke Pak Robi. Mungkin bisa memperkenalkan diri dulu nih kepada para pendengar setia podcast kita. Sudah berapa lama nih Bapak menjadi Ketua RW dan Oke, selamat pagi semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Robi. Namanya Fahrobi, biasa dipanggil Pak Robi biasanya kalau warga-warga sekitar manggil. Ya, kebetulan saya sudah 4 tahun berjalan ini dipercaya menjadi ketua RW. Sebelumnya jadi ketua RT, terus nggak tahu kok dipilih lagi jadi ketua RW sekarang, sekarang hingga saat ini. Baik. Kalau begitu, bicara tentang bela negara nih Pak, banyak orang menganggap hanya tugas tentara. Nah, menurut Bapak sendiri, apa sih makna bela negara itu dalam kehidupan di tingkat RW Bapak? Oke, emang benar ya kalau kita di lingkungan warga kebetulan banyak juga warga yang memaknai bela negara itu apa cuma kayak tentara gitu aja, tapi eh, sebagai aslinya itu kalau di saya mempelajari juga terus saya memberitahu ke warga bahwa sebetulnya bela negara tidak melulu tentang bagaimana kita seperti tentara pegang pegang senjata gitu ya, tapi bagaimana kita bisa menjaga kebersihan, menjaga kerukunan, terus kita juga bagaimana kita menyikapi perbedaan dalam suatu eh, lingkungan. Nah, itu kalau menurut saya bagaimana bentuk bela negara yang ada di tingkat warga gitu. Betul sekali Bapak Robi. Ternyata memang bela negara itu sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita ya Bapak. Ya, benar. Nah, kalau bicara lagi tentang kebersamaan nih Bapak, pernahkah Bapak itu menghadapi situasi yang memecah belah warga Bapak? Misalnya saat pemilu deh Pak, itu pernah nggak sih Bapak mengalami masalah saat pemilu dan bagaimana Bapak mengatasinya? Iya, kalau perbedaan, benar. Banyak juga perbedaan di lingkungan warga dari suku, agama, terus yang tadi Mbaknya bilang kalau kemarin baru saja kita pemilu kan, nah itu banyak apalagi paslonnya cuma eh, beberapa ya, nggak banyak kayak setahun beberapa tahun sebelumnya itu terlihat sekali perbedaan pendapat, perbedaan perpecahan antara warga. Tapi eh, di sini saya mengajak warga-warga kami, sini kebetulan ada 13 RT dalam RW kami, yaitu kami mengajak tokoh warga, tokoh masyarakat yang berperan aktif di wilayah kami, itu kami eh, bagaimana meyakinkan bahwa ini cuma perbedaan aja, apalagi ini cuma pemilu hanya 5 tahun sekali dan kita masih hidup terus bersama dan perbedaan itu sebetulnya hanya perbedaan sebentar saja, tapi kami meyakinkan warga bagaimana kita bisa eh, kita akan terus hidup bersama. Jadi kalau pemilu hanya 5 tahun, nah kita kita terus ya, kita setiap hari berarti bagaimana kita harus rukun gitu. ya, betul Pak, saya setuju nih Pak, luar biasa sekali nih Bapak Robi. Kemudian Pak, kalau soal keamanan lingkungan, bagaimana Bapak membangun sistem keamanan lingkungan yang bisa melibatkan seluruh warga Bapak nih?
Ya, kalau sekarang kan zamannya WhatsApp ya, WhatsApp. WhatsApp itu kita sudah sangat familiar dengan WhatsApp, terus warga-warga juga sekarang juga WhatsApp. Jadi informasi paling cepat itu di WhatsApp. Jadi kalau kami pribadi di lingkungan warga, kami membangun bagaimana 13 RT tadi itu bisa mempunyai eh, layanan sendiri-sendiri, tapi terhubung dalam satu RW. Berarti kalaupun ada masalah ataupun eh, ada apa kendala itu bisa di WhatsApp grup tersebut. Jadi bisa bertingkat mulai RT langsung ke kami, itu juga bisa langsung ke kami. Kami juga keamanannya juga dalam bentuk ronda, ronda malam. Berarti ronda malam kita 13 RT tadi kita jadwalkan setiap bulannya. Berarti eh, setiap warga, setiap RT juga dapat eh, bergantian dan mengetahui bagaimana sih saling menjaga warga antar warga. Terus yang juga tidak kalah penting yaitu eh, kita juga mengajak rekan-rekan anak muda di sini untuk bisa menjadikan apa mata dan telinga kita di warga. Berarti bisa menjadi eh, bagaimana ya supaya hal sekecil apapun permasalahan bisa di kita ketahui di tingkat RT ataupun RW gitu. Oh gitu. Oke oke Pak. Berarti kuncinya komunikasi ya Pak ya. Ya, Berarti benar sekali. antar Bapak sebagai pemimpin di wilayah dan juga warga-warga Bapak semua. Siap. Tapi Pak kalau misalkan di WhatsApp gitu kan ya Pak, sekarang Ya. kan banyak juga ya Pak kayak berita-berita hoax atau berita bohong yang itu penyebarannya itu bisa sangat cepat. Lalu kira-kira bagaimana cara Bapak untuk mengantisipasi agar warga nih tidak mudah dengan berita hoax? Ya, seperti tadi, berarti ada validasi sebelum. Berarti ada ada hal seperti semisal ada berita khusus ataupun berita yang sebagian warga itu besar ya, maksudnya informasi yang dibutuhkan atau informasi yang sangat eh, kurang mengenakan juga itu biasanya kalau di kami itu warga kami kasih tahu dulu apakah eh, apakah ini benar atau enggak. Kami eh, bilang dulu ke warga kalau 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 bisa dicari dulu informasi tersebut via internet atau via Google atau sekarang informasi-informasi banyak ya, itu bisa dipikir-pikir dulu apakah informasi ini benar atau enggak gitu. Jadi kita juga eh, ya tidak membatasi informasi, warga memberikan informasi, tapi bagaimana kita bisa warga ini kita ajak juga berpikir luas, apakah informasi yang disebarkan itu eh, layak atau tidak, terus bagaimana benar atau tidak gitu. Kalaupun ada informasi yang eh, kurang gitu, mungkin bisa dipikir dulu atau bisa mungkin bertingkat lewat RT dulu atau lewat RW gitu. Wah, baik Bapak, keren ya. Jadi memang literasi di dunia digital itu juga bagian dari bela negara ya Pak ya. Nah, Iya, ini nih Pak ngobrolin, ini kan kebetulan para pendengar ini para CPNS nih Bapak. Nah, iya, kami butuh ini, butuh inspirasi dari Bapak. Bagaimana pengalaman Bapak bekerja sama dengan PNS di wilayah Bapak? Begitu iya. Bapak. Kami di sini lagi ada 13 RT dan banyak kakak ya. Kita eh, di sini kebanyakan di lingkungan perkotaan itu juga banyak juga eh, pegawai negeri, terus ada juga petani, terus banyak juga pekerja lainnya. Berarti banyak hal. Lah, terkhusus untuk PNS, alhamdulillahnya berjalan dengan baik di sini. Berarti mereka responsif kalaupun ada masalah warga, tapi saya berharap juga di sini PNS juga bisa mengetahui kondisi real di warga juga. Berarti bagaimana kalau PNS di kami ya di lingkungan kami itu kami ajak kita rangkul. Berarti tidak hanya apa
di kedinasan, tapi kita ajak juga di warga ini harusnya juga harus bisa membangun gitu. Baik, Bapak. Jadi intinya PNS ini memang harus mengetahui kondisi di lapangannya secara Iya. langsung ya, Bapak ya. Nah, apa sih harapan Bapak untuk PNS ini dalam membangun semangat bela negara di masyarakat itu sendiri, Bapak? Iya sih. Harapan saya di luar kedinasan bahwa bagaimana masyarakat PNS di dalam masyarakat itu tidak hanya tidak hanya di kedinasan ya, apalagi secara administratif aja, tapi juga bagaimana peduli dengan kondisi sosial. Misalnya ikut kegiatan warga, terus mendengarkan keluhan-keluhan warga, dan setidaknya bisa menjadi tauladan bagi warga-warga yang lain. Berarti saya harap sih PNS itu berarti apalagi kalau bisa menjadi penjabatan antara warga dengan pemerintah gitu. Oke, iya Pak, setuju betul sekali nih Bapak. Kalau tentang Pancasila nih Pak, Pancasila kan juga erat ya kaitannya dengan bela Ya, negara. Nah, bagaimana nih Bapak bisa menanamkan semangat Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat kepada warga-warga Bapak? ya. Kalau di lingkungan warga kami, dan lagi itu seperti tadi dari segi latar belakang pendidikan itu banyak sekali. Pendidikan agama juga beberapa ras suku juga banyak. Berarti bagaimana kita meningkatkan toleransi. Berarti ada juga ketika yang Muslim itu ada hajatan, bagaimana yang non Muslim, Kristen dan Hindu itu yang lain itu bisa membantu, atau juga kita juga seperti kemarin itu melakukan lomba-lomba di 17 Agustus memperingati kemerdekaan itu juga sebagai eh, itu meningkatkan toleransi dan kebersamaan di lingkungan warga kami. Wah, menarik sekali nih Mbak Alma ya. Ya. Berarti di lingkungan Bapak sangat terasa ya Pancasilanya. Iya. Karena Hmm. penerapannya itu dalam kehidupan sehari-hari ternyata kalau kita apa ya telusuri lagi ternyata memang kita terapkan gitu. Ya, Nah, kalau untuk generasi muda nih, Pak, bagaimana cara Bapak bisa melibatkan mereka? ya kalau ya kita bicara soal apa ya yang sudah terjadi bahwa kalau di lingkungan kami pribadi kalau kami eh, saya pribadi membentuk bagaimana karang taruna yang ada di masyarakat itu karang taruna itu di RT itu dibentuk terus akan nanti digabungkan di karang taruna RW yang nanti bisa berjenjang lagi ke kelurahan atau kecamatan hingga ke kota. Itu bagaimana aspirasi anak muda Karang Taruna itu bisa kita tumbuhkan. Terus tidak hanya itu, setelah kita bentuk, itu kita bentukkan program kerja seperti kegiatan sosial, seperti bersih-bersih lingkungan setiap hari Minggu. Kalau di sini setiap hari Minggu, minggu ke setiap bulannya yaitu minggu ketiga setiap bulannya. Berarti di sini warga sudah tahu berarti minggu ketiga setiap bulan ini itu kita berkumpul satu RW semua di gangnya masing-masing di RT-nya masing-masing itu kerja bakti dan itu karang turunnya harus juga ikut terus juga ada bakti sosial juga berarti ada juga warga yang kurang beruntung beberapa warga itu kita bisa saling membantu itulah harapan kami itu bisa tumbuh rasa peduli antar sesama gitu. Wah, keren sekali Bapak. Berarti memang ini ya, Karang Taruna di RW Bapak ini sudah berjalan selama ini ya Pak ya. Alhamdulillah. Mm-mm. Keren sekali Mbak Dwi. Mungkin dari Mbak Dwi sendiri Iya, di lingkungannya apa sudah jalan Mbak Karang Tarunanya? kalau yang kemarin nih Mbak Alma kegiatan 17-an, mereka Ya, semua yang menghandle Karang Tarunanya. Biasanya kayak Wah, gitu ya. betul. Kalau di keren keren. 17-an mereka akan Iya sih, aktif gitu. mulai hal mungkin kalau karantina itu bisa hal-hal kecil ya, kecil, misal seperti hal kecil tadi, seperti pembentukan aja itu nanti lama-lama juga dibikin proker itu harapan kami bisa lebih besar juga berarti karantina. Gitu.
Baik, jadi memang peran Bapak RW pun itu sangat penting ya untuk ini kelangsungan ini kerjasama Karang Taruna itu sendiri. Kalau Nah, lebih Iya, tapi penting betul kesadaran banget. warga sih sebetulnya. oh kesadaran warga ya Bapak. Nah, tapi Tapi kalau Bapak kan nggak biasa. dipimpin dan diajak oleh pemimpin yang baik kan juga belum tentu terlaksana ya Mbak Alma ya. Iya, betul sekali Mbak Dwi. Nah, tapi biasanya ini Mbak Dwi, Pak Robi, biasanya kan ada Ya. ya masyarakat itu yang kurang semangat dan apatis gitu, tidak peduli dengan kegiatan warga. Nah, itu sendiri Bapak Robi bagaimana mengatasi ini Pak, memotivasinya gitu, biar mereka ikut semangat juga dalam kegiatan warga. Kalau dari kami, kita menyadari bahwa sisi sisi kehidupan warga-warga kita itu juga berbeda-beda. Kadang ada yang seperti eh, Mbak, Mas ya, berarti ada juga yang pegawai negeri itu juga eh, kedinasannya kadang juga berbeda-beda. Ada yang shift, kadang ada yang di luar jam, berarti ada juga yang pas dinas luar, ada juga yang petani itu juga kadang nggak bisa diganggu pas waktunya apa panen atau bagaimana. Terus ada juga yang berdagang, bagaimana mulai pagi dia juga sudah nggak bisa diganggu. Jadi bagaimana kita menyikapi beberapa warga seperti itu. Berarti eh, ada juga yang nggak bisa disentuh sama sekali, SIBO. Ada juga yang bisa apa banyak waktunya untuk warga itu. Bagaimana kita menyatukan itu gitu. Terus kita bentuknya ya dalam bentuk ya itu. Jadi kita komunikasi kita kita jalin gitu. Ada juga yang sibuk tadi kita pendekatannya mungkin. Tapi ya itu tadi bagaimana kesadaran warganya. Berarti alhamdulillah kalau di sini ya itu seperti tadi nggak ada waktunya tapi eh, dia sering memberi iuran atau sering memberi bantuan pada warga gitu. Oke, jadi tetap ada kontribusinya gitu ya Pak ya. Kontribusinya. Seenggaknya kalau misalnya ternyata kontribusi waktunya mungkin nggak bisa gitu ya Pak. Nah, benar Nah, oke Pak, kalau kontribusinya. kondisi sosial ekonomi warga kan juga pasti berbeda ya Pak. Mungkin Ya, ada yang ya kondisi ekonomi ya beda-beda pastilah gitu. ya Maksudnya benar. bagaimana nih cara Bapak menyikapi kondisi warga Bapak yang pasti berbeda-beda dalam kondisi sosial dan juga ekonomi? Ya kalau menyikapinya ya ya, kita menyadari, berarti kita menyadari. Eh, kita menekankan, kalau saya pribadi kan di tingkat RW ya, bagaimana tingkat RT kita menekankan bahwa tiap ke ketua RT itu bisa bisa meyakinkan warganya juga bagaimana bahwa bahwa seorang itu pasti beda-beda, berarti latar belakang ekonomis tadi itu beda-beda, latar belakang kehidupan terus sosial juga beda-beda. Tadi bagaimana menyikapinya ya kita eh, saling berkomunikasi. Berarti kalau semisal ada warga yang pasif, kayak gitu, bagaimana kita mengajak eh, mengajak komunikasi komunikasinya. Berarti seperti warga yang nggak pernah keluar itu kenapa sih gitu. Gitu kadang kita kita tanyai secara pribadi itu. Terus kita ajak ke forum pertemuan di tingkat RT dulu. Terus nanti kalau ada masalah yang lebih bisa tingkat di tingkat RW gitu. Ya, berarti tetap ya Pak, kuncinya di komunikasi, Ya. koordinasi, dan tetap harus gotong royong ya Pak ya. Kemudian ketika ada kondisi-kondisi darurat gitu Pak, ada nggak sih Pak program atau fasilitas dari RW nih Pak, dari wilayah untuk apa namanya, untuk bisa evakuasi ketika ada bencana darurat atau apa dari Bapak nih dan tim. Iya, kalau darurat ya, kami mempunyai sistem tanggap darurat sederhana sih. Berarti seperti tadi, seperti
WA itu WA grup kita bangun bagaimana WA grup bisa berjalan dengan bagus tanpa ada kadang kan ada yang ngirim-ngirim itu kita bilang ke orang bahwa WA grup ini khusus untuk hal-hal penting gitu. Kalaupun ada hal yang agak kurang itu bisa agak mungkin bisa dibicarakan antar warga. Tapi WA itu kita bangun jika ada informasi atau emergensi itu bisa terlaksana di situ. Tapi tidak hanya itu, kami juga menyediakan seperti alat pemadam portable ya. Portable itu di setiap pos pos RT, pos RT itu ada juga. Terus ya di balai RW itu juga ada yang pemadam yang tidak lebih tinggi eh, portable ya, berarti yang agak besar. Terus kita juga menyediakan jalur evakuasi titik kumpul itu di depan balai RW. Berarti dan itu tidak hanya kita sediakan saja, tapi kita juga mensosialisasikan itu di tingkat RT maupun RW. Yang penting RW semua warga tahu bahwa jika ada kendala bisa melapor dan jika ada masalah ataupun seperti emergensi itu bisa tahu oh bahwa tempatnya itu di sini gitu. Oh, keren-keren Bapak. Ya. Jadi ini ya Mbak Dwi ya, Iya, di keren banget. RW Bapak Robi ini mungkin di kelurahannya ya, itu semua pemimpin RT RW-nya itu sudah Hmm. sangat ini kolaboratif. Iya. Alhamdulillah. Iya. Nah, ini kembali ke tadi Pak, tema kolaboratif nih Pak. Nah, kalau bicara kolaborasi ini eh, para pendengar yang CPNS juga ingin nih Pak berkolaborasi dengan warga Pak, jadi ikut turun serta. Nah, Ya. bagaimana sih menurut Bapak idealnya berkolaborasi dengan PNS ini Bapak? Ya, kalau menurut kami bahwa idealnya untuk PNS ini dan tokoh masyarakat itu kita saling berteman atau partner lah, gitu. Bahwa PNS akan punya akses ke kebijakan kan ya, terus kami punya akses ke masyarakat. Jadi kalau digabung menjadi program pemerintah, pikir saya itu akan sangat tepat gitu. Hmm, baik Bapak. Ya, jadi memang ini ya kita harus ini bersatu gitu ya Pak ya Iya, untuk masyarakat sekitar biar tercipta kolaborasi yang baik. Nah, iya. kalau pesannya dari Bapak Robi sendiri untuk CPNS ini apa Pak kira-kira agar menjadi PNS yang teladan gitu Pak? Iya, kalau menurut saya pribadi ya, PNS itu kan wajah dari negara ya, apa? Iya, ya namanya juga abdi negara ya. Berarti bagaimana wajah dari negara? Berarti kalau kalau melayani dengan baik, terus pasti rakyat juga percaya, warga juga percaya. Berarti kalau pelayanannya buruk, pasti rakyat juga kecewa. Terus terus jadi menurut kami, berarti yang bela negara tadi ya bela negara itu untuk PNS bisa dimulai dari pelayanan terbaik. Berarti bagaimana di kedinasan juga baik, di masyarakat juga harus lebih baik gitu. Wah, Ya, oke. Pesannya sangat mendalam ya teman-teman ya. Jadi Hmm. bisa kita hmm, terapin gitu ya. Lalu Pak, sebagai penutup nih, kira-kira langkah konkret apa yang bisa sama-sama kita lakukan antara masyarakat dan juga PNS, Pak? Iya, kalau saya sih dari yang terkecil aja mungkin pertama ya PNS bisa minimal rutin hadir di pertemuan warga, terus eh, tidak hanya tidak hanya hadir ya, tapi juga mungkin itu eh, ya tidak hanya PNS saja, tapi juga sebagai warga seperti kewajiban kita seperti iuran juga itu juga penting, terus juga oh iya pajak pajak tahunan itu juga sangat membantu juga. Terus kedua juga melibatkan tokoh masyarakat dalam sosialisasi program. Berarti kan dari kalau PNS kan mau lebih banyak tahu tentang program-program pemerintah itu bagaimana mensosialisasikan dalam kegiatan tadi. Seperti tadi pas pertemuan warga mungkin
PNS-nya juga bisa ngasih tahu apa sih perkembangan eh, di di pemerintahan itu mungkin bisa disampaikan. Terus juga buat komunikasi ya, ya tadi eh, komunikasinya ditingkatkan lagi. Berarti yang paling penting itu bagaimana kita juga saling eh, warga apa kan sama-sama warganya, tapi bagaimana PNS itu juga bisa saling eh, dipercaya dan saling saling percaya dan menghormati gitulah. Itu. Hmm, baik-baik Bapak Robi ya. Terima Ya. kasih atas jawaban-jawaban yang inspiratif ini Bapak. Ini ya Mbak Dwi ya, banyak sekali pelajaran yang kita ambil dari pengalaman Pak Robi Ya, sebagai benar. Ketua RW. Ya, betul. Ternyata memang ini peran Ketua RW itu sangat penting ya Mbak Dwi ya. Ya, mungkin bukan cuma ketua RW ya, pasti kan nanti juga akan Iya. turun ke bawahnya, ke Iya, ketua betul RT sekali. dan lain-lain. Intinya bersinergi bersama ya Pak ya, karena kalau jalan Benar. sendiri kayaknya juga nggak akan jalan dengan baik juga gitu ya Iya. Pak, kebijakan dan sebagainya macamnya. Oke, kayaknya sekarang saatnya kita memberi kesempatan nih kepada para pendengar kita yang hadir di Zoom ini untuk bisa menyampaikan pertanyaan secara langsung kepada narasumber kita. Oke, mungkin teman-teman boleh raise hand yang ingin bertanya. Itu Mbak Dwi Oke, di makanya sini sudah sudah ada ada, masalah. oh ya betul, ada Mas Falah nih yang sudah raise hand. Oke, silakan kepada Mas Falah untuk bertanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pak, saya mau nanya nih, Pak. Yap. Bagaimana cara menumbuhkan semangat bela negara di kalangan anak muda nih? Karena kan lebih banyak aktif di sosial media ya, Pak. Ya. Ya, itu sekian. Oke. Kalau di kami ya, kan setelah kami membentuk Karang Taruna tadi ya, Karang Taruna itu kita seperti tadi kita tidak hanya membentuk saja, tapi kita juga harus masuk ke dalam dunia mereka. Berarti bagaimana kita seperti tadi, berarti anak muda sekarang kan banyak main media sosial ya, berarti media sosial. Itu kita harus masuk juga ke dalamnya. Berarti misalnya bikin seperti eh, kalau yang sudah kita lakukan di RT-RT kan juga ada akun RT ya. Nah, itu kita bikin lomba bagaimana eh, konten-konten positif yang bisa dihadirkan. Jadi kita ajak mereka untuk bisa membuat konten-konten positif dan dan itu kita lombakan di tingkat RW gitu. Dan yang pasti kita dorong mereka menyebar informasi yang lebih baik dan dengan begitu mereka juga punya peran bahwa oh seperti ternyata warga kita ternyata eh, sesama kita warga itu juga perlu informasi-informasi penting. Nah, gitu terus kita arahkan yang lebih positif Hmm. seperti itu. Baik-baik Bapak. Jadi memang ini ya Pak ya, bersosial media itu bukan cuman dibatasi aja nih untuk generasi muda, tapi ya sebagai ini ya Pak ya, mentornya atau sebagai generasi yang lebih tua dari mereka itu lebih mengarahkan gitu ya Pak ya, Iya. bagaimana bersosial media yang baik. Nah, dari Hmm. Mas Walah, apakah ada pertanyaan lagi, Mas? Iya, Pak. Satu lagi nih. Yap. Saya penasaran nih, bagaimana peran Karang Taruna, peran Karang Taruna di RW Bapak nih dalam menumbuhkan semangat kebangsaan. Itu, Pak. Sekian. Ya, kalau semua kebangsaan ya, ya kalau yang kalau biasanya kan di sini kan lebih ke kita adakan seperti kita memperingati kemerdekaan itu biasanya kita kan adakan lomba-lomba gitu ya. Berarti kita adakan lomba-lomba, terus tidak hanya itu, berarti eh, kalau di sini bagaimana kita Karang Taruna tadi ya, itu menjadi motor sosial. Berarti bagaimana mereka seperti mengawali kerja.
Mungkin koneksi dari Bapak Robi sedang Ya, ada itu yang juga trouble kan? bisa digunakan. Oh, Ada Itu. sambung. Dari situlah menurut saya muncul rasa peduli dan kebersamaan gitu. Oke, gimana Mas Falah? Apakah sudah cukup? Baik, Kak, cukup. Ya, Oke, terima terima kasih. kasih. Iya, berarti ini ya Pak Robi, Mas Falah, Ya. ternyata Karang Taruna itu bukan cuma sebagai wadah ya, tapi juga bisa menjadi penggerak Hmm. bela negara di lingkungan Iya. kita bermasyarakat. Oke, sekarang mungkin kita bisa lanjutkan. Mungkin ada pendengar yang ingin bertanya lagi, dipersilakan untuk raise hand. oke, sudah ada Mbak Nian, Mbak Dwi nih yang ingin Oke, bertanya. iya, iya, ada Mbak Nia. Dipersilahkan Mbak Nian. Oke, silakan. Nah, Mbak Nian Assalamualaikum dipersilakan. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. Mbak Alma, Mbak Dwi, Waalaikumsalam dan Pak warahmatullahi Robi. Ya. Yang saya ingin tanyakan kepada Pak Robi, apa tantangan terbesar dalam menjaga semangat gotong royong di lingkungan yang warganya sibuk bekerja, dan bagaimana cara Bapak mengatasinya? Ya, kalau tantangan terberatnya sesungguhnya ada di waktu ya. Bagaimana waktu? Seperti tadi kita banyak latar belakang sosial yang berbeda-beda. Kita tahu banyak kesibukan warga juga yang berbeda-beda. Tapi kalau dari kami pribadi itu kami menyarankan bahwa jangan terlalu mendadak gitu. Berarti semisal ada pertemuan warga ataupun kerja bakti ataupun gotong royong itu kita eh, kita usahakan minimal satu minggu itu sudah kita share terlebih dahulu. Berarti kenapa kita share agak lama? Nah, karena tadi tantangan kami adalah waktu. Setidaknya warga tahu bahwa kurang, oh ternyata hari minggu depan itu ada kegiatan. Berarti warga itu bisa menyalakan waktu. Berarti setidaknya, oh saya hari minggu depan ada kegiatan warga. Setidaknya sudah meluangkan waktunya terlebih dahulu. Terus tidak hanya itu, berarti di sela-sela kegiatan gotong royong eh, kita juga komunikasi ya, bagaimana eh, apakah apakah ada kendala di warga atau bagaimana. Terus juga ada makan-makan bersamanya juga, berarti tidak hanya kerja ya gotong royong gitu, tapi juga ada makan-makannya juga. Terus ya itu sih menurut saya dengan begitu warga juga semangat akan kebersamaan dan ikut dalam kewargaan itu sendiri. Ya, gimana Mbak Nian? Ini ya, Mbak, berarti Pak Robi, apa namanya, kita tetap harus saling mengerti juga gitu ya, Ya, Pak. Maksudnya Bapak sebagai pemimpin kan tahu ya bahwa warga Bapak juga ada yang sibuk, nggak ya, bisa dan segala macam. Tapi Bapak mengerti dengan memberikan info 1 minggu sebelumnya dan sehingga ya, warganya juga harus bisa mengerti ya, Pak. Jadi harus ya, sama-sama saling mengerti dan jadi tahu dan mau menyempatkan diri gitu ya, Pak. ya, benar. Jadi nggak hanya formal aja, tapi informalnya untuk makan-makan juga ada supaya Nah, kayaknya kedekatannya biar lebih enak ya antar warga iya, sama iya. pemimpinnya nih. Gitu ya Mbak Nian ya. Atau mungkin Mbak Nian gimana? Apakah ada yang masih ingin ditanyakan? Halo Mbak Nian? Halo Mbak Nian. Masih di mute. Mbak Nian masih di mute. Satu pertanyaan lagi, Pak Robi. Ya, Menurut Bapak, bagaimana peran lingkungan, peran perempuan dalam memperkuat bela negara di lingkungan RW? hmm, ya. Eh, kalau di kalau di kami itu emang ada beberapa pertemuan. Berarti ada pertemuan bapak-bapak, ada pertemuan ibu-ibu. Berarti kita sudah melakukan itu. Berarti kalau bapak-bapak mungkin ada yang beda ya antara bapak-bapak dengan ibu-ibu. Tapi mungkin kalau bapak-bapak lebih ada apa malam, terus kalau ibu-ibu mungkin pagi gitu. Tapi kalau perempuan itu sendiri, menurut saya pribadi itu sangat penting. Bagaimana perempuan kan memegang peran penting ya di keluarga ya. Nah, bertingkat lagi ke warga di keluarga terus di warga itu juga sangat penting. Menurut saya
kalau di kita juga ada namanya PKK ya, PKK, terus juga ada Posyandu juga, terus ada eh, kegiatan sosial lain seperti ya sosial seperti tadi sama kayak tadi berarti kalau ada warga yang membutuhkan case khusus seperti eh, perempuan kan kadang baru melahirkan itu nggak ada yang apa, nah itu kan antar warga biasanya juga ikut membantu gitu. Berarti iya namanya juga baru melahirkan itu kadang nggak ada keluarganya jauh. Nah, kayak yang paling terdekat itu tetangganya atau warganya. Itu berarti bisa membantu. Berarti kegiatan sosial tersebut. Terus yang paling penting itu sih bisa meningkatkan nilai-nilai kebangsaan di anak-anak. Berarti kenapa anak-anak itu tadi peran wanita sangat perempuan itu sangat penting. Berarti yang paling dekat dengan anak-anak itu juga ibu-ibu atau perempuan seperti itu. Nah, betul sekali Bapak Robi. Memang Ya, peran perempuan ini sangat penting ya Bapak ya. ya. Kalau ada di apa acara warga, ada warga yang sakit, Mhm. biasanya memang yang sering menginisiasi lebih dulu adalah kelompok ibu-ibu ya Bapak ya. Ibu-ibu. Iya. Nah, ini ada pertanyaan lagi kah dari para pendengar? Boleh raise hand jika ingin bertanya. Baik. Ada Mas Romi. Boleh Mas Romi. Silakan. Baik, siang Pak Robi. Izin Iya, bertanya Pak, yep, Eh, kalau menurut Bapak pribadi, apa ya, sih bentuk bela negara yang sederhana, tapi bisa dilakukan oleh setiap warga setiap hari Pak? setiap hari, oke. Kalau saya sih sangat sederhana ya. Jadi eh, di kalau di kami itu kan selain kita ada iuran warga yaitu yang bersifat eh, iuran warga itu kan ada beberapa itu kan ada iuran sampah, iuran lah itu ada iuran sampah lah itu. Meskipun ada iuran sampah, setidaknya kita juga bagaimana kita juga bisa menjaga kebersihan sendiri. Berarti kalaupun ada sampah di rumah itu kita setidaknya kita sudah taruh di kresek terlebih dahulu kebersihan itu. Berarti setidaknya nanti ada petugas kebersihan atau dari iuran warga tadi itu petugas sampah bisa langsung mengambil gitu. Berarti kebersihan lingkungan itu juga sangat penting. Terus saling membantu tetangga. Berarti kalau tetangga ada apa-apa gitu, ada yang sakit, seperti tadi ya, terus ada yang tadi ada yang baru melahirkan atau bagaimana itu yang paling terdekat kan adalah tetangga. Berarti itu sih yang menurut saya sangat eh, yang bisa menjadi bela negara sehari-hari ya. Ada juga yang taat pada aturan juga. Jadi kalau kita di tingkat RT dan RW kan kita juga ada aturan tadi, ada aturan apa jaga malam, terus bagaimana jam malam kita berlakukan bahwa pos-pos itu kita berlakukan jaga malam itu menurut saya juga satu dari bentuk bela negara kita di keseharian gitu. Ya, bagaimana? Baik Pak Robi, Yap. terima kasih. Pak Romi, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Mas Romi. Sorry, sorry. Baik, mungkin satu lagi Pak, sedikit lagi. Ya. Gini Pak, kalau menurut Bapak, apa sih pesan untuk generasi muda agar tetap setia kepada Pancasila dan cita tanah air? Iya, kalau pesan saya sederhana ya. Jadi, jangan menunggu besar untuk berbuat ya. Berarti
hal-hal kecil itu kita mulai dari hal-hal yang kecil. Jadi jangan menunggu besar dulu, tapi kita jalankan yang kecil-kecil dulu. Jadi mulai hal kecil seperti disiplin. Bagaimana tadi kita, kalau saya menyarankan warga seperti disiplin ya, bagaimana hal kecil seperti tadi membuang sampah setidaknya sudah ditaruh kresek dulu. Itu menurut saya juga hal kecil yang bisa kita terapkan. Terus juga hormat kepada, kalau karena tadi ini anu ya, generasi muda ya, itu konteksnya di generasi muda berarti bagaimana bisa menghormati orang tua, terus juga rajin ikut kegiatan juga, terus ya bersosialisasi dengan para generasi muda, terus membangun komunikasi itu juga menurut saya bisa membuat generasi muda kuat dan ikut dalam menjaga bangsa ini gitu. Ya, luar biasa sekali nih, Pak Romi ya, Mas Romi. Namanya mirip Romi Rubi. Ya, Luar biasa nih ya, Mas Romi, pesan dari Pak Robi ya untuk generasi muda ya. kita saat ini. Nah, eh, gimana Mas Romi? Apakah masih ada yang ditanyakan atau sudah cukup? Atau mungkin ada tanggapan lain, Mas Romi? Halo, Mas Romi. Sudah cukup? Ada pertanyaan Ya, lagi kah? sudah cukup, Mbak. Oh, Oke. sudah cukup. Oke, terima kasih ya Mas Romi ya. Oke, Pak Robi, ternyata pertanyaan-pertanyaannya juga menarik-menarik ya Pak. Dan Bapak sangat menginspirasi, sangat menginspirasi jawaban-jawabannya. Semoga kita juga bisa mendapatkan banyak manfaat dari diskusi kita pada siang hari ini. Ya, Iya, terima kasih sekali Bapak Robi sudah Bapak sudah hadir dalam podcast hari ini ya Bapak. ya, Kami sangat menghargai waktunya dan ini terima kasih sharing pengalaman Bapak selama di lingkungan menjadi Ketua RW Bapak. Dan ya, semoga Terima ini kasih ya juga Bapak. tentunya bermanfaat bagi para pendengar yang ada di sini dan ya, ya. pendengar online-nya. Oke. Ya. Oke, para pendengar semua dan Pak Robi, kayak kita harus tutup ya podcast hari ini, ya Mbak Alma ya. Iya, betul sekali Mbak Dwi. Ya, oke. Baik. Mm. Hmm, ini ya Mbak ya, kita tutup dulu. Jangan lupa dengan ini Mbak, yel-yel kita di Oh iya Podsik. benar, kita belum juga. Iya Mbak, kita tutup Potsik. dengan yel-yel dulu ya. Oke, oke, oke. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap bersama kami di Podsik, ngobrol asik, PNS PNS produktif. produktif. Iya. Oke, ada lagi nih Mbak sebenarnya yel-yel yang bisa Mm. ini bareng-bareng sama para pendengar nih Mbak Oke, untuk biar lebih ramai ya menyuarakan Mbak Alma semangat ya. Indonesia. Oke, saat kami Oke. bilang salam bela negara, mungkin dari pendengar bisa menjawab Ah, dengan untuk Indonesia Jaya. ya. Gimana? Mau dicoba? Coba dulu sekali. Oke, salam bela negara. Siap Oke. Ayo untuk teman-teman, Untuk semua Indonesia Jaya. Indonesia siap Jaya. untuk Indonesia Jaya. Oke, Sekali sekali kali lagi. Mbak Alma. Salam Hmm. bela negara. Siap 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 untuk Indonesia untuk Jaya. Indonesia Indonesia Jaya. Jaya. Baik, kami Oke, tutup podcast terima hari kasih ini. banyak. Terima kasih Ya. banyak. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.